Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Selamat pagi sahabat terkasih. Shalom. Kabar sukacita ya untuk hari ini. Renungan kita pagi ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sahabat terkasih, sudahkah pagi ini kita berdoa? Tentu sudah ya. Selain kita menaikkan syukur kita kepada Allah, tentu kita akan juga memanjatkan atau menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Doa adalah suatu cara berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, sahabat terkasih, selain berdoa, Tuhan menginginkan kita agar kita juga terus bersabar dalam kesesakan. Namun, seringkali kita tidak sabar dalam menghadapi persoalan. Inginnya cepat-cepat keluar dari semua permasalahan. Bahkan, kita maunya instan dalam menghadapi segala masalah. Cepat selesai, cepat kelar, bahkan inginnya berakhir dengan happy ending. Sahabat, di dalam kehidupan kita pun, kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup, baik itu di dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, lingkungan, sesama, dan lain sebagainya. Beragam cara orang menyikapi persoalan hidup. Ada yang menyikapi dengan putus asa, ada juga yang marah atau bahkan bersedih. Ketika kita berjumpa dengan permasalahan hidup, seringkali kita menghadapinya dengan perasaan emosional. Sahabatku, segala persoalan hidup boleh saja datang silih berganti. Namun, haruslah kita meminta kepada Tuhan di dalam doa agar kita senantiasa dikuatkan dan dimampukan menghadapi semua permasalahan hidup yang semakin sulit saat ini. Lebih dari itu, mintalah kepada Allah agar Allah memberi kita hikmat yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15, kita dapat belajar dari Salomo yang memberikan sebuah contoh tentang doa yang dikehendaki Allah. Sebab Salomo tidak meminta sesuatu yang memuaskan dirinya sendiri, melainkan ia meminta sesuatu yang menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, sahabat terkasih, marilah kita bertekun di dalam doa. Selain kita memanjatkan doa-doa pribadi kita, mari kita berdoa juga untuk sesama kita, sehingga banyak orang yang dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi persoalan hidup yang semakin sulit. Dengan berdoa, kita makin dekat dengan Allah. Dan tentunya kita harus tetap berpengharapan, karena Allah pasti mendengar doa-doa kita. Dengan berdoa membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita makin dipulihkan, dikuatkan, bahkan membuat kita bersuka cita karena penyertaannya sungguh dinyatakan.
berpengharapan bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Tetapi yang harus kita lakukan tetap menjalankan tugas kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Dan terus bersabar, menjalani berbagai tantangan dengan selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Sang Maha Kasih menyertai kita di dalam segala persoalan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.